Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan polisi terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait tayangan mensrea. Polisi menyebut akan menggunakan KUHP baru dalam mengusut kasus tersebut. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mensrea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Sementara itu, Panji merespon sejumlah dukungan yang diberikan kepadanya pasca laporan polisi terhadap tayangan stand up mensrea. Ucapan terima kasih itu ia unggah di media sosial pribadinya. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik atas materi stand up komedinya mensrea. Apakah kritik sosial yang dibungkus stand up komedi bisa dipidana? Sudah bersama kami pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Pak Suparji Ahmad. Selamat sore, Pak Suparji. Sore, Mbak. Baik, Bapak, apakah materi stand up komedi bisa masuk, Pak, ke ranah hukum pidana? Ya, pertama bahwa bangsa ini kan semua berkomitmen untuk maju. Dan salah satu sarana untuk memajukan bangsa ini melalui demokrasi. Dan demokrasi itu salah satu instrumennya adalah berupa kritik konstruktif. Maka untuk itu tidak boleh kita terlalu baper terhadap sebuah kritik. Ibaratnya kritik itu seperti jamu yang kemudian pahit tapi kemudian menyehatkan. Maka untuk itu harus dipenuhi, harus dikonsumsi supaya apa? Supaya sehat gitu loh. Jadi untuk itu mengingat ini sebuah kritik yang disampaikan dalam sebuah komedi, maka menurut saya tidak ada satu unsur pidana apapun gitu loh. Karena pada satu sisi adalah dalam satu media untuk komedi dan yang kedua adalah berupa kritik yang bersifat konstruktif, maka tidak ada satu unsur misalnya mensrea, tidak satu unsur niat jahat gitu, apalagi judulnya sudah dikemas dalam tanda petik mensrea. Artinya bahwa memang ini adalah sebuah candaan gitu loh, sebuah hiburan, sebuah entertain, maka tidak ada satu niat untuk menghasut, niat untuk memfitnah, niat untuk mencemarkan nama baik gitu. Maka melihat fakta dari itu, tidak ada satu unsur pun yang kemudian bisa menjustifikasi adanya peristiwa pidana
atau kemudian bisa dipidanakan gitu. Apalagi ini ranah dalam sebuah hiburan. Ibaratnya dalam konteks sebuah permainan bola. Di bola itu biasa orang men-tackle, kemudian orang menendang, kemudian mencederai, bahkan patah tangan, patah kaki. Tetapi tidak sampai kemudian ada pasal penganiayaan atau kemudian dilaporkan pada polisi. Karena apa? Karena yang berlaku adalah dalam aturan main bola tadi itu. Bisa kartu kuning, bisa kartu merah, Pak bisa Suparji? tidak boleh main 2 kali, dan sebagainya. Maka dalam konteks ini, bahwa pemidanaan terhadap sebuah narasi dalam forum komedi adalah suatu hal yang tidak tepat secara hukum. Oke. Gitu, ya. Pak Suparji, tapi yang dipersoalkan dari pelapor ini adalah fitnah, pencemaran nama baik, dan menimbulkan kegaduhan. Apakah unsur ini bisa terpenuhi dalam sebuah materi yang dilakukan, Pak? Ya, kaitan fitnah, pencemaran nama baik, itu kan harus jelas siapa yang difitnah, siapa yang dicemarkan gitu ya, atau kemudian menimbulkan kegaduhan harus ada bukti material gitu. Maka apakah kemudian dia menyebut seseorang, menyebut satu institusi, apakah kemudian setelah dia sebut itu namanya tercemar, reputasinya menjadi turun, nama baik menjadi jelek, atau apa? Maka menurut saya bahwa ketika dia menyampaikan kritik satu lembaga telah menerima sesuatu dan sebagainya, tidak ada unsur pencemaran nama baik, tidak ada unsur kemudian fitnah. Kalau kita cermati, fitnah kan menyampaikan sebuah informasi di mana kemudian informasi tadi itu ketika diminta dibuktikan itu tidak bisa membuktikan sehingga orang merasa terfitnah. Nah, pada sisi yang lain adalah bagaimana pencemaran nama baik menyampaikan satu informasi-informasi yang pada dasarnya kemudian berkorelasi dengan perusakan nama baik tadi itu. Tetapi pada sisi yang lain, konteks fitnah maupun pencemaran nama baik itu tidak akan terpenuhi dalam konteks untuk kepentingan umum, untuk membela diri atau untuk sebuah kritik gitu loh. Jadi baik, ya. Pak Suparji, kegaduhan semacam apa ya bisa diancam pidana dalam sebuah acara stand up komedi, Bapak? Ya, kegaduhan itu kan harus jelas gitu ya. Setelah informasi disampaikan, misalnya kemudian terjadi huru-hara, terjadi sebuah kerusuhan, terhadap sebuah kepanikan dan lain sebagainya. Terus kemudian kegaduhan ini sekarang diformulasikan kegaduhan di media sosial. Kegaduhan di media sosial itu tidak identik dengan pro dan kontra. Maka kegaduhan tadi ini harus jelas secara material. Setelah informasi itu orang menjadi panik, orang menjadi takut, orang menjadi gelisah, atau orang menjadi ribut dan sebagainya. Maka dalam hal hanya sebuah narasi yang kemudian menimbulkan sebuah pro dan kontra, ada setuju tidak setuju, ada yang kemudian menindaklanjuti di berbagai macam forum, bukan konstruksi sebuah kegaduhan. Karena kalau itu yang terjadi sebuah kegaduhan, maka tentunya banyak sekali orang yang bisa dikriminalisasi tentang itu. Karena kegaduhan dalam hal ini tentunya harus jelas, harus sebuah konkret, tidak bisa dimaknai kegaduhan tadi itu hanya sebuah pemberitaan yang masif, hanya sebuah perbedaan pandangan dan pendapat. Jadi menurut saya ini terlalu prematur menganggap ketika adanya sebuah informasi, misalnya melalui komedi tadi itu, terus di masa terjadi pro dan kontra, bukan sebuah kegaduhan. Tapi ada sisi yang lain pun juga harus diperhatikan bahwa ini siapa yang memiliki legal standing untuk kemudian melaporkan katanya dengan delik aduan pencemaran nama baik tadi itu. Tidak bisa kemudian seseorang merepresentasi begitu saja. Maka dalam konteks ini menurut saya baik unsur pencemaran nama baik, fitnah maupun kegaduhan tidak terpenuhi secara material. Karena sekali lagi bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian material, pembuktian tidak bersifat asumsi, tidak bersifat imajinasi, tidak bersifat halusinasi, tetapi semuanya harus konkret faktanya tadi itu. Tidak bisa kemudian menggunakan katanya tidak bisa seperti itu tentang kegaduhan tadi itu. Oke, Pak Suparji, tapi bagaimana kemudian hukum ini bisa membedakan antara kritik sosial yang sah dengan fitnah atau pencemaran nama baik yang ditampilkan dalam sebuah komedi, Pak? Ya, pertama, untuk kita bisa mengkualifikasi ini sebagai sebuah kritik atau sebagai sebuah bentuk dari pencemaran nama baik, maka dilihat dari subjek yang melakukan. Apakah ada mens rea atau tidak? Bahwa perbuatan itu
tentunya dilihat dari siapa yang melakukan, subjek hukumnya. Maka kalau ternyata apa yang dilakukan niatnya hanya menghibur, maka tidak ada baik. Jadi lihat dari satu sisi dulu tentang subjeknya, tentang will and wittingnya, kehendak dan pengetahuannya. Jangan sampai kemudian niatnya itu hanya menghibur, dianggap niatnya mencemarkan nama baik. Kemudian yang kedua, dilihat dari aktus seriusnya, dilihat dari perbuatannya. Apa yang dilakukan? Ternyata yang dilakukan memang berupa sebuah kritik. Dan kemudian kritik tadi ada berupa fakta, berupa sebuah kenyataan. Maka yang tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah pencemaran nama baik. Tetapi kalau kemudian pencemaran nama baik itu bahwa yang bersangkutan itu sebetulnya perbuatannya A, tapi kemudian dinyatakan perbuatan B, dan kemudian perbuatan B tadi itu menyebabkan namanya menjadi rusak, maka disebutlah pencemaran nama baik. Atau kemudian dia tidak melakukan sesuatu, tetapi kemudian dituduh melakukan sesuatu, maka disebutlah sebuah fitnah, karena menyatakan sesuatu yang tidak sesuai yang sebenarnya. Oke, Pak Suparji. Tetapi kalau kemudian yang disampaikan itu adalah sebuah kenyataan, tidak bisa dikategorikan sebagai satu fitnah atau pencemaran nama baik, tetapi sebuah kritik untuk kemudian misalnya perbaikan, supaya kemudian lebih baik, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, Pak Suparji, kasus ini kan diusut dengan KUHP baru. Apa yang kemudian menjadi perbedaan antara pengaturan KUHP baru dan KUHP yang lama terhadap ekspresi tersebut, Bapak? Singkat saja. Ya, bahwa keadilan yang ada dalam KUHP baru ini sebetulnya lebih humanis, artinya lebih tidak kemudian restriktif, tidak kemudian akhirnya dikit-dikit dipidanakan. Jadi menurut saya KUHP yang baru ini justru memberikan ruang bagaimana ruang demokrasi lebih baik, ruang pembelaan hak asasi manusia lebih baik. Maka kalau dalam hal ini penggunaan KUHP baru saya kira menjadi tidak tepat karena pada satu sisi tidak perbuatan yang bisa dikriminalisasi, pada sisi yang lain sebetulnya bahwa dalam KUHP baru ini yang usung adalah keadilan restoratif, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif, yang artinya keadilan retributif, keadilan pembalasan, pemenjaraan, pemidanaan itu adalah dinafikan atau dalam tanda petik diminimalisasi. Jadi menurut saya KUHP baru ini justru memberikan ruang demokrasi dan humanisme yang lebih tinggi. Gitu. Baik Pak Suparji, kita akan menunggu bagaimana hasil pengusutan dari pihak kepolisian. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Pak Suparji Ahmad sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.